Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felis Kahwang dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan NPM 1301302300110. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai sila dalam agama Buddha, terutama Pancasila Buddhis. Sila dalam agama Buddha itu kayak gimana sih? Nah, sila dalam agama Buddha itu kayak lebih mengarah ke moralitas, etika, terus ajaran-ajaran tentang perilaku, sifat-sifat baik, dan juga bertanggung jawab terhadap semua perilaku kita. Nah, kalau di Buddha itu ada dua hal yang bisa kita kembangkan untuk mendukung pelaksanaan sila. Nah, dua hal ini ada apa? Dua hal ini adalah hiri dan otapa. Nah, kalau hiri itu artinya perasaan malu bila kita membuat perbuatan yang salah atau jahat. Nah, kalau otapa itu rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat atau salah tersebut. Nah, kenapa sih kita harus mengembangkan sila? Nah, kita bisa mengembangkan sila dan mempraktikannya untuk membebaskan diri kita dari akar-akar kejahatan. Nah, di Buddha itu ada akar-akar kejahatan, namanya itu ada 3, yaitu loba, dosa, dan moha. Nah, loba itu apa? Loba itu keserakahan, dosa itu kebencian, dan moha itu kebodohan batin. Nah, 3 akar kejahatan ini itu bisa membuat kita mengalami namanya duka. Duka itu apa? Duka itu artinya penderitaan, segala bentuk penderitaan, kesedihan, itu namanya duka kalau di Buddha. Nah, kalau di Buddha itu juga ada namanya jalan utama berunsur 8, itu termasuk ke jalan menuju lenyapnya duka. Nah, jalan utama berunsur 8 ini ada pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, kesadaran benar, samadhi benar. Nah, yang masuk ke dari 8 unsur ini, yang masuk ke dalam sila itu adalah ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Contohnya kayak ucapan benar ya, kita nggak boleh bohong dong. Terus kita juga nggak boleh memfitnah orang. Lalu kita juga tidak boleh mencaci maki orang, marah-marah. Dan juga kalau di Buddha ini berkata-kata hoaks yang tidak bermanfaat itu juga termasuk ucapan tidak benar. Nah, kalau perbuatan benar tuh kayak gimana? Perbuatan benar itu perbuatan yang tidak merugikan orang lain tentunya. Terus juga kalau bisa mengikuti Pancasila Buddhis. Lalu penghidupan benar itu seperti apa? Penghidupan benar itu penghidupan yang tidak bisa merugikan orang lain. Contohnya, penghidupan yang tidak benar itu kayak menjual senjata, terus setelah itu membunuh. Nanti akan dijelaskan kembali di Pancasila Buddhis. Namun untuk jalan utama berunsur 8 yang termasuk dalam sila adalah 3 unsur ini. Nah, sila di dalam agama Buddha ini bisa dibagi berdasarkan beberapa hal. Contohnya sesuai jenisnya, cara pelatihannya, jumlah pelatihannya. Namun di video ini saya akan menjelaskan tentang sesuai jenisnya aja. Yaitu dibagi menjadi 2, yaitu panati dan juga pakati. Nah, untuk pakati sendiri itu artinya dia ilmiah, bukan dibuat oleh manusia, namun memang ada dari sananya. Contohnya itu hukum nyama. Nah, kalau di Buddha itu alam ini diatur oleh hukum yang namanya hukum nyama atau hukum alam. Nah, hukum alam itu ada 5, utu nyama, bija nyama, kama nyama, cita nyama, dan dhamma nyama. Nah, kalau untuk utu nyama itu di dunia modern ini tuh berhubungan dengan aspek fisika namanya. Jadi kayak cuaca atau suhu, perubahan iklim itu diatur oleh utu nyama ini. Nah, kalau untuk bija nyama itu di dunia modern ini disebutnya kayak hal-hal biologis, misalkan perkembangan sel, kelahiran manusia dari embrio, lalu tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang, itu bija nyama. Nah, untuk kama nyama itu timbal balik ataupun akibat dari semua perbuatan. Misalkan orang yang tamak nanti di masa depannya maupun di kelahiran selanjutnya itu akan menjadi orang yang lebih kurang, misalkan lebih miskin gitu. Terus untuk cita itu jalannya pikiran dan batin, dan kalau untuk dhamma itu hukum kepastian atau aturan-aturan dhamma gitu. Nah, kalau panati sila itu kayak gimana? Itu kebalikan dari pakati sila. Nah, panati sila itu hukum yang dibuat oleh manusia, misalkan undang-undang dasar, terus aturan-aturan biku-bikuni, aturan sangha itu namanya winaya, itu juga dimasuknya ke panati sila. Nah, di dalam agama Buddha juga ada Pancasila guys, namanya Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis ini isinya ada 5 sila, dan Pancasila Buddhis ini dipraktikkan oleh umat-umat Buddha di kehidupan sehari-harinya. Pancasila Buddhis ini aku bakal jelasin satu-satu silanya.
Nah, sila pertama itu tidak membunuh. Tapi kalau harus dikembangkan lagi itu tidak membunuh, tidak melukai makhluk lain. Dan di dalam konteks ini tuh makhluk lain gak cuma manusia antar manusia doang, tapi juga hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk di alam lain yang mungkin tidak terlihat, itu juga masuk guys. Dan juga tidak merugikan makhluk lain. Dan harus jika ingin dikembangkan lebih lanjut, itu kita bisa menyebarkan cinta kasih. Itu dengan cara apa? Kita bisa berbagi misalkan secara material, secara pengetahuan. Kita juga bisa menyebarkan cinta kasih ke orang lain, misalkan dengan membantu mereka, dengan menolong mereka jika membutuhkan. Lalu misalkan dengan mengcomfort orang lain, itu termasuk. Masuk ke sila 2. Nah, sila 2 ini apa? Sila 2 ini tidak mencuri. Tapi jika kita harus kembangkan lebih lanjut, itu bermata pencaharian benar itu juga masuk ke sila 2. Tadi aku sempat singgung di awal. Nah, mata pencaharian benar ini kayak gimana? Tidak merugikan makhluk lain. Kayak gimana? Misalkan membunuh hewan, lalu menjual senjata, lalu menjual obat-obatan keras yang ilegal, menjual miras, dan lain-lain. Ataupun misalkan scamming, itu juga nggak boleh guys. Itu melanggar sila kedua. Nah, untuk sila ketiga itu tidak berbuat asusila. Jadi kita nggak boleh berbuat asusila. Pelecehan seksual sudah pasti nggak boleh. Pemerkosaan nggak boleh juga. Dan tidak disarankan untuk dan tidak boleh sebenarnya melakukan hubungan di luar nikah begitu. Untuk sila keempat itu tidak berbohong, namun jika ingin kita kembangkan lebih lanjut, itu nggak cuma tidak berbohong doang, tapi juga tidak berkata-kata yang merugikan maupun tidak bermanfaat. Contohnya kayak apa? Kayak berbohong tadi, terus memfitnah, mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, berkata kasar, terus juga hoax, menyebar hoax, itu juga termasuk melanggar sila keempat. Lalu juga sebenarnya gibah itu juga masuk melanggar sila keempat. Nah, kita harus ngapain guys? Jadi kita harus berbicara yang bermanfaat, misalkan kita berbagi informasi, berbagi ilmu yang tentunya benar, lalu kita memuji orang. Nah, itu hal-hal seperti itu barulah yang mempraktikkan sila keempat. Ih, anjing. Nggak boleh ngomong kasar. Itu udah bagus. Sebenarnya itu tuh kayak mungkin karena salahku sendiri gitu. Enggak. Menurut lu gimana sih? Ya berarti salah lu. Gimana sih? Kayak gini. Nah, terus lu kayak gini kan? Nah, terus lu kayak gini gimana coba? Lu kayak gini. Entar dulu gue kan pesanan ke melalui yang marah. Tapi begitu. Kamu tuh makan suka ngecap ya? Iya. Itu kamu nggak sebenarnya itu tuh kadang orang jadi itu kayak kurang sopan, soalnya itu kayak mengganggu kenyamanan dan mungkin agak kurang higienis gitu ya kalau dilihat. Jadi mungkin kamu bisa makannya kayak bisa tanpa suara gitu. Iya. Terus habis itu kita kasih ini, terus kasihin terus gitu kayak gini terus habis itu nanti kalau misalnya itu habis ini kayak itu gitu. Oh jadi kayak ini saya tuh kayak ini sana gitu. Oh gitu. Iya, terus kayak ini kan. Terus dari sini ke sini jadi kayak iya bener-bener gitu. Paham. Nah, untuk sila kelima itu tidak mengonsumsi hal-hal seperti makanan atau minuman yang bisa melemahkan kesadaran, misalnya kayak narkoba, miras. Kita harus selalu sadar akan apa yang kita konsumsi. Jadi itu adalah 5 sila di Buddhis yang disebut Pancasila Buddhis yang diterapkan dan dipraktikkan oleh umat Buddha di kesehariannya. Sebenarnya sila dalam agama Buddha itu bisa dipelajari lebih dalam lagi dan bisa melakukan pelatihan yang lebih banyak lagi. Namun untuk video ini cukup sekian karena sudah menjelaskan Pancasila Buddhis yang dapat dipraktikkan sehari-hari untuk memulai mempraktikkan sila. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Buddha ya.